Selanjutnya di sini kita masih di bagian validasi data lanjutan. Sini kita login dulu. Kita lihat di bagian petugas. Kita sudah buat di video sebelumnya bahwa di telepon dan email ini tidak boleh duplikat. Jadi setiap petugas di sini sudah mempunyai nomor dan email atau nomor yang berbeda. Jadi di sini kita tidak bisa menduplikat nomor mereka. Seperti di sini kita coba tambahkan data. Abiatar. Kita gunakan nomor telepon milik Mario Carlosa. Alamatnya kita coba simpan. Nah, di sini dia akan handle, di sini dia akan muncul notif email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Jadi di sini untuk passwordnya sudah dikunci. Di sini jika kita menggunakan email dan telepon yang sama atau yang sudah terdaftar, maka dia tidak bisa terdaftar. Nah, jadi di sini dia melakukan pengecekan seperti kita ke insert data, kita ke insert petugas. Di sini dia melakukan pengecekan seperti ini. Select bintang from petugas, where email like variabel 4, karena email ini terdata di variabel 4. Kemudian telepon di variabel 3, lalu like variabel 3. Jadi jika sudah ditemukan seperti telepon atau email yang sama, maka dia akan kembalikan ke depan. Di sini seperti ada notif, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Jika email atau telepon yang dimasukkan itu tidak ditemukan, maka dia langsung akan memproses ke simpan. Dan dia kembali ke halaman petugas ini. Begitu juga untuk pelanggan dan juga jenis cucian. Jadi untuk jenis cucian ini namanya tidak boleh sama lagi. Jadi seperti jika sudah ada serbet di sini, itu dia tidak akan menyimpan karena sudah ada nama di situ. Nama yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan data yang lainnya. Karena di sini sudah ada serbet, jadi di sini kita tidak bisa menambahkan atau menduplikatkan nama. Seperti kita lihat di bagian insert jenis cucian. Nah, di sini. Di sini dia mulai dari atas. Select bintang from jenis cucian where nama like variabel 1, karena nama terletak di variabel 1. Kemudian di sini jika nama itu diduplikat atau digunakan lagi, maka di sini dia akan mengirimkan notis seperti nama yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan data yang lainnya. Lalu jika namanya itu tidak sama, maka di sini dia akan langsung tersimpan. Lalu dia kembalikan ke jenis cucian. Kemudian di sini kita coba ke transaksi. Nah, di transaksi ini ada cetak laporan menurut periode. Nah, di sini kita coba cetak dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 22 Desember. Kita ambil di tanggal paling awal dan tanggal paling akhir. 20 Desember. Kita coba cetak di sini. Nah, di sini laporannya sudah jadi, di sini data transaksi. Di sini nama petugas penerimanya juga sudah keluar, tanggal terimanya sudah. Kemudian kenapa ini Raffi Yusuf ini kenapa di strip seperti ini? Karena di sini kita tidak menginput tanggal ambilnya, kita tidak input di sini, dan juga petugas yang menyerahkan dan nama penerimanya kita tidak input di sini, makanya dia akan muncul strip seperti ini. Dan di petugas serahnya juga kosong, lalu nama penerimanya juga kosong. Kemudian di harga itu dia sudah muncul bilangan rupiahnya dan total, lalu grand totalnya sudah muncul. Itu karena kita munculkan di bagian laporan PDF menurut periode. Nah, seperti ini. Di sini kita sudah munculkan dia seperti ini. Select bintang from transaksi, detail transaksi where transaksi.id transaksi sama dengan detail transaksi.id transaksi.
Jadi situ kita sudah munculkan grand totalnya. Nah, stripnya yang ini, grand total dan terbilangnya. Kemudian kita coba cek lagi di bagian PDF menurut status transaksi. Di sini kita coba cetak yang diterima. Di sini statusnya ada 2 diterima. Kita coba cetak di sini. Nah, seperti ini. Di sini kenapa kosong juga karena kita belum menginput tanggal seperti ini. Makanya dia di situ ditulis strip saja karena kita belum menginput tanggal ambil dan juga petugas yang menyerahkan serta nama penerima. Jadi di sini dia lepas kosong dan tanggal serahnya dia kasih strip di sini. Grand totalnya sudah muncul, untuk grand total dan terbilangnya sudah muncul karena dia sama seperti di bagian PDF menurut periode tadi. Nah, di sini scriptnya seperti ini. Kita sudah munculkan di sini laporan PDF transaksi. Nah, ini dia di bawah. Kemudian selanjutnya kita lihat di PDF menurut pelanggan. Nah, pelanggannya kita coba lihat di sini, Jenny Alsa. Kita coba klik di pelanggan Jenny Alsa, kita coba cetak PDF-nya. Nah, di sini sudah muncul untuk Jenny Alsa, laporan data transaksi pelanggan Jenny Alsa. Di sini kita lihat sudah muncul tanggal terimanya. Tanggal terimanya Jenny Alsa itu 31 Oktober dan 23 Desember. 31 Oktober dan 23 Desember. Nah, seperti ini. Jadi di tanggal 31 Oktober itu dia memiliki riwayat jenis cucian seperti hoodie. Nah, kita bisa lihat di sini dia di detail. Seperti ini kita lihat Jenny Alsa di tanggal 31 Oktober. Nah, di sini dia punya status transaksi hoodie. Kemudian di tanggal 23 Desember itu dia mempunyai riwayat transaksi serbet, hoodie, baju kaos dan kaos kaki. Nah, kita bisa lihat di sini serbet, hoodie, baju kaos dan kaos kaki. Terbilangnya di sini harganya sudah muncul, terbilang serta grand totalnya. Nah, grand totalnya sebesar 17.975. Seperti itu. Yang kita tutup, kita lihat lagi di sini di transaksi. Kita coba cek lagi di bagian PDF menurut periode, tapi di sini kita menggunakan laporan Excel. Di sini kita coba cetak, kita input tanggalnya dulu. Di sini dari tanggal 31 Oktober. Kita mulai dari tanggal 31 Oktober sampai di tanggal 22 Desember. Kita coba cetak. Nah, ini sudah terdownload di sini. Kita coba masuk, kita lihat laporan, data laporannya. Nah, di sini juga sudah muncul grand total serta terbilangnya juga sudah muncul. Nah, Excel ini seperti PDF tadi di sini. Jadi dia cetak laporannya mirip seperti PDF tadi. Begitu juga untuk PDF Excel menurut transaksi. Di sini kita coba Excel. Dia terdownload di sini. Jadi di sini dia juga Excel ini seperti, nah di sini ada error di line 17 dan 18 di laporan PDF status transaksi.php 17 dan 18. Mulai dan nah. Di sini coba kita hilangkan mulai dan selesainya. Kita coba testing di sini, kita lihat apakah dia masih error di status transaksi. Nah,
cetak menurut Excel. Buka. Nah, seperti ini. Status transaksi diterima, laporan data transaksi. Nah, di sini grand total serta terbilangnya sudah muncul di sini. Totalnya jadi di sini grand totalnya 81.625. Kemudian kita coba lihat di bagian cetak laporan Excel menurut pelanggan. Ini pelanggannya kita coba cetak. Masih terdownload di sini. Nah, kita coba buka untuk Excel pelanggannya. Nah, dia sama juga seperti tadi. Pelanggan Jenny Alsa, kemudian tanggal terimanya 31 Oktober sampai 23 Desember. Di riwayatnya ini bisa kita lihat, jenis cuciannya ini bisa kita lihat di bagian detailnya. Seperti Jenny Alsa di sini detailnya seperti dia mempunyai riwayat pemesanan seperti hoodie, kemudian hoodie itu di tanggal 31 Oktober, kemudian di tanggal 23 Desember riwayat pemesanannya yaitu seperti serbet, hoodie, baju kaos, dan kaos kaki. Jadi dia muncul di laporan data tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia muncul di sini. Hoodie, serbet, hoodie, baju kaos, dan kaos kaki. Ya, untuk laporan PDF dan Excel-nya itu sudah kita isi di dalam satu paket seperti laporan PDF menurut status transaksi. Itu Excel dan PDF-nya sudah tergabung, kita buatkan satu dalam sini. Begitu juga untuk laporan PDF periode itu juga sama. Kemudian untuk laporan PDF pelanggannya juga sama. Lalu kita kembali ke petugas, kita akan membuat icon untuk ubah dan hapusnya ini. Kita ke Visual Studio Code dulu. Di sini kita ke petugas.php. Nah, ini kita tutup dulu. Kita buatkan di bagian di dalam on-click ini. Jadi di sini kita buka kutip 2, on-click, di sini kita jadi cuma kutip 1, di depannya kita kasih atas, kemudian sama dengan kutip 2 btn, kemudian danger btn sm, kemudian kutip 2 tutup, lalu on click. Nah, kemudian untuk delete nya juga kita ubah di sini, di bagian sini. Jadi di sini untuk menambahkan icon, sini kelas sama dengan kutip 2 btn dan info kemudian btn sm. Lalu kita kutip 2 tutup, begini. Lalu kita Ctrl S di sini. Dan kita reload di sini. Untuk di sini dia ikonnya belum muncul untuk warnanya.
Ini sebenarnya harus ada icon. Kita coba lihat di script tadi, di bagian delete tadi. Oh ya, ini info. Kita Ctrl S, kita coba cek. Nah, dia muncul seperti ini. Icon untuk tombol ubahnya sudah. Di sini hapusnya juga akan muncul. Coba kita tambahkan satu data laki-laki, teleponnya 081332451732. Kemudian emailnya kita coba ganti dengan gmail.com. Dan passwordnya juga kita ganti menjadi satu. Alamatnya situ mana, kita coba simpan. Nah, jadi untuk tampilan icon untuk ubah dan hapusnya tombolnya sudah jadi di sini. Kemudian nanti kita akan ubah, nah tampilan seperti exam ini. Nanti kita akan ubah logonya di sini. Sebelum kita ubah, kita download dulu di Google. Kita tab baru di sini. Nah, di sini kita searching di sini icon Google. Kita searching. Kita pilih yang bagian Google Icons download for free in PNG di sini. Kita masuk. Nah, di sini ada berbagai logo. Kita cari di sini yang namanya clean up. Kita cari. Di sini kita pakai yang ini dengan nama carpet cleaning. Kita klik di sini, kemudian kita download, lalu kita pilih yang PNG free ini 488 kita download. Nah, di sini sudah terdownload. Kita masuk. Di sini kita ubah nama yang kita download tadi. Ini kita ganti dengan nama icons 8 saja. Carpet saja, kita ganti dengan carpet sesuai dengan namanya. Kemudian kita copy di sini. Kita copy lalu kita bawa ke dalam folder kita tadi di dalam htdocs. Nah, dia berada di luar sini. Kita paste saja di sini. Nah, carpet di sini. Nah, kemudian untuk carpet ini dia scriptnya kita simpan di sini. Kita simpan di bagian, dia berada di bawah CDN ini, di bawah sini. Nah, kita buka dulu. Dan di sini kita ketik scriptnya linkrel dan sama dengan kutip 2 kutip 2. Jadi ini namanya shortcut icon, kemudian kutip tutup, lalu F sama dengan kutip 2. Kutip 2 ini kita tambahkan titik slash. Di sini dia panggil nama icons tadi yang sudah kita beri nama, yaitu ini carpet.png. Nah,
kemudian kita simpan, lalu kita coba testing di sini. Ini kita tutup dulu, kita coba testing. Nah, logonya sudah berubah di sini. Dari logo exam tadi sudah berubah menjadi logo karpet. Logo icon yang tadi kita sudah download, kemudian kita sudah terapkan di sini. Kemudian setelah dari petugas ini kita logout, lalu di sini kita login saja. Kita tab baru, kita masuk ke akun miliknya si pelanggan. Host pelanggan. Nah, kita di sini kita masuk menggunakan akun email Jenny Alsa dalam kata sandi kita login. Nah, jadi di bagian pelanggan ini, di akun pelanggan ini dia belum memiliki background di sini. Jadi sini kita akan terapkan background di bagian pelanggan ini. Kita ke script dulu, kemudian ini kita tutup dulu CBN dan petugas. Kita ke pelanggan di filenya beranda. Nah, di sini kita tambahkan tanda PHP, kemudian include ini titik 2. Di sini kita tambahkan untuk temanya, yaitu tema.php. Kita save, kemudian di bagian bodinya, nah di bagian body ini kita tambahkan body class color, apa namanya, color change ya di sini agar dia terbaca. Ini kali 2 kali. Nah, kemudian kita tutup, lalu di bawah kita tambahkan container shadow di sini. Container shadow B4 kemudian BG white, lalu kita tutup, kemudian kita save. Kita coba testing. Nah, jadi di sini sudah muncul untuk backgroundnya, warnanya sama seperti petugas tadi, sama seperti akun petugasnya di sini. Jadi untuk tanggal terimanya ini masih menggunakan angka semua. Di sini kita munculkan, kita ganti menjadi bulan 10 ini, bulannya, nama bulannya seperti apa. Bulan 12 ini nanti kita ganti menjadi 2022 Desember. Kita ke script dulu. Kita ke bawah, kita lihat di bagian tanggal terima. Di belakang ini kita tambahkan, sorry, di depannya, di belakang variabel ini kita tambahkan tgl, kemudian kita buka kurungnya, kemudian kita tutup juga di belakang kurung siku ini. Lalu di bagian tanggal terimanya juga, tanggal terimanya sudah, lalu kita lihat. Kemudian di tanggal serah ini juga kita tambahkan tgl, kemudian buka tutup kurung, kita tutup juga. Nah, kita coba testing, jalankan.
Nah, jadi di sini dia sudah berubah menjadi 31 Oktober. Jadi di sini dia menyebutkan nama bulannya seperti bulan Oktober, bulan Desember. Jadi di sini dia tidak menggunakan angka lagi. Di sini kita gunakan BR agar sedikit berjarak antara riwayat transaksi dan cari. Di sini kita ke bagian atas ini, di bagian sini. Nah, di bawah ini kita tambahkan BR. Lalu ini kita hapus saja. Nah, kita Ctrl S, kita coba lihat. Nah, jadi dia agak sedikit berjarak, jadi dia tidak terlalu rapat di atas riwayat transaksi tadi. Jadi untuk riwayat transaksi ini tanggal terimanya sudah terbaca, biodatanya juga sudah terbaca di sini. Selanjutnya kita buat gambarnya, kita pilih gambarnya dari Google. Di sini kita cari saja laundry. Kemudian kita lihat di gambar. Jadi alat ini ukurannya kita pakai besar. Nah, jadi di gambar ini kita cuman pakai 2 gambar saja. Kita pilih gambar yang pertama, kita coba ambil yang ini saja. Ini kita save image. Ini kita ganti saja dengan ini, kita kasih saja nama 1, kita save. Kemudian yang kedua kita pilih gambarnya yang ya, kita pilih yang ini saja. Oke, ini. Nah, kita save, kita cari yang lain saja. Kita pilih yang mana ya? Nah, ini saja. Kita save image, kemudian kita ganti jadi 2. Oke. Ini kita kembali ke visual kita. Kemudian di sini kita akan buatkan satu file dengan nama cl.php. Dari sini kita hapus, bukan 1, kita save dulu. Dengan kita simpan file ini di exam community docs. Dia berada di luar ya, dia berada di sini dengan kategori PHP. Kita kasih namanya cl.php. Kita simpan di email laundry. Nah, kita save. Nah, jadi dia berada di luar. Jadi dalam cl.php ini akan, di sini kita akan tambahkan script untuk memunculkan gambar tadi. Di sini kita isi scriptnya. Itu yang pertama, scriptnya yang pertama yaitu, kita buka dulu. Di dalam ini ada div id sama dengan kedua demo, kemudian kelas sama dengan kedua carousel slide. Ketik 2 tutup, lalu data write,
kemudian sama dengan ini kutip 2 carousel, kita tutup, kemudian kita enter di bawahnya gaul kelas sama dengan kutip 2 carousel indicators, carousel indicators. Kita tutup, lalu kita enter di bawahnya, kita buka lagi ini data target sama dengan kutip 2 stack demo, kemudian data slide to sama dengan kutip 2, ini kita kasih 0, yang kelas sama dengan kutip 2 aktif, lalu kita tutup dengan kemudian di bawahnya juga sama, kita ambil saja dari sini, kemudian kita enter di bawahnya, tapi di sini kita hapus untuk aktifnya, kita hapus ini, kelasnya juga kita hapus, kemudian nolnya kita ganti dengan 1. Di sini kita cas dulu, kemudian di bawahnya lalu kita enter ini div kelas sama dengan kutip 2 carousel inner, kemudian kita tutup, lalu kita enter di bawahnya div class sama dengan kutip 2 carousel item dan aktif, kemudian kita tutup, lalu kita enter di bawahnya ada img searching sama dengan kutip 2 hashtag, lalu alt sama dengan kutip 2 lagi Los Angeles, kutip 2 tutup, kemudian width sama dengan kutip 2 100% halal, anjay bukan 100% height sama dengan kutip 2 300.
baik 300, kemudian kita tutup. Sini merah, habis ini seharusnya kita tutup dulu. Setelah itu di bawah 300 kita buka lagi div kelasnya, div kelas sama dengan titik 2 browser caption, kita tutup, kemudian kita enter. Lalu di sini H3 tutup, kita tutup kembali H3 nya dengan nanti kita enter. Di bawahnya kita tutup kembali P nya. Di dalam P ini lihat search create, kita pakai biasa saja, create sign in lah, kemudian tanda seru. Kita tutup P nya, kemudian di bawah P kita tutup div, kita enter, kemudian kita tutup juga div ini, kita ambil ini, kita enter. Di sini kita buka, di sini kita buka div class sama dengan browser item titik 2 tutup, kemudian enter. Yang kita ambil yang GSC nya, kita copy di bawah. MG di sini kita ganti GSC 300. Oke, di sini tidak perlu kita ganti. Kemudian kita ambil juga di class carousel captionnya, kita ambil juga, kita simpan di bawah. Kemudian terus engine-nya juga kita ambil, kita simpan di bawah, tapi kita ganti Rust engine-nya dengan Chicago. Kemudian P nya juga kita ambil, kita simpan di bawah Chicago, tapi kita ganti dengan ucapan terima kasih. Jadi thank you Chicago. Kemudian kita ambil tutupannya div, kita letakkan di bawah div, kita enter. Kita ambil yang satu, kita buka lagi div class,
tambahkan 1. Di plus sama dengan 2 browser control pick control paste, ketik 2 tutup, kemudian L sama dengan ketik 2 hashtag demo hashtag demo, kemudian ketik 2 tutup data slide sama dengan ketik 2 paste dan kita tutup, lalu kita enter scan plus sama dengan ketik 2 kontrol browser kontrol wave icon, ini kita tutup kembali span-nya. Lalu untuk di bawahnya juga ini kita buka UI, kemudian di bawahnya kelas kita ambil saja dari sini. Grafnya kita ubah menjadi next, kemudian demo data slide next, grafnya kita ubah menjadi next. Kemudian untuk di bawahnya juga kita ambil saja span-nya, kita ambil dari atas, tapi icon control paste-nya kita ubah menjadi next icon. Ini span itu di bawahnya kita tutup dengan A, kemudian di bawahnya kita tutup div. Oke, kita Ctrl S. Di sini kita crop sedikit gambar yang kita download tadi. Ini kita crop sedikit di bagian tidak perlu kita crop sini, tapi kita coba tes saja karena tidak perlu kita crop di sini. Kita langsung pindahkan saja file ini ke dalam Excel, kemudian docs, laundry, kita save di sini 2, kita pilih JPG, kita save. Kemudian yang kedua juga kita perlu tidak perlu, kita langsung saja, kita simpan di tugas dulu. Kita coba cek
ada tersimpan atau tidak. Kita lihat sama tidak. Nah, sudah 2 dan 3. Kemudian kita ke script tadi. Jadi untuk gambar tadi kita taruh judulnya di sini dengan 2. Kemudian ini juga 3 sesuai dengan nama gambar tadi. Kemudian oke, karena dia letaknya di luar, kita tambahkan ini. Untuk bagian ini kita hapus saja. Di atas div. Ini juga kita hapus. Dan untuk di bawahnya juga kita hapus. Di sini kita tambahkan dot 3, itu kita tambahkan .jpg di sini. Kemudian untuk yang kedua juga kita tambahkan .jpg. Kita Ctrl S, kemudian kita bawa halaman ini, kita simpan di beranda, kita taruh di bagian bawah sini. Container shadow di bawah sini. Kita buka PHP, name input, kutip titik slash, kita panggil filenya tadi cl.php, kemudian kutip titik koma, lalu kita tutup. Ini kemudian nama. Oke, kita coba Ctrl S, kita testing. Kita hapus dulu engine. Nah, seperti ini. Nanti akan kita ubah, kita perbaiki di bagian bawah sini. Kita coba ubah, kita coba edit di bagian gambarnya. Kita coba ke edit, kita kasih apa ya, kita coba crop saja di bagian sini, kita crop menjadi kecil. Ini hanya untuk sekilas saja. Kita save. Kemudian untuk gambar 3 juga kita ganti, gambar 2 juga kita ganti. Ini sangat blur, jelek sekali. Kita coba lihat. Kita kasih gelap saja agar tidak terlalu kentara blurnya. Atau kita hapus saja gambar ini. Gambar 3 ini kita hapus. Kita cari gambar baru. Sorry, bukan sini. Ini kita laundry, gambar all reference. Kita ambil yang gambarnya mana ya? Simpan, kita lihat di pictures, empat, kita pindahkan dia ke
ini kita hapus, jadi 2-nya kita ganti dengan 4 .jpg. Kita simpan, kemudian kita coba lihat. Nanti tampilannya ini nanti kita akan ubah agar tampilannya terlihat agak menarik. Sini masih belum terlalu menarik, nanti kita akan ubah agar tampilannya lumayan menarik. Jadi ini untuk validasi lanjutannya. Terima kasih. Atau di sini kita coba cari gambar yang lebih bagus, kita coba ambil dari FreePik saja. Kita lihat, kita login dulu. Laundry. Ini kita coba lihat gambar-gambar yang lumayan bagus, kita coba cari. Ini bagus, ini sudah sih tadi. Nah, ini kita download saja. Nanti di sini bisa free download. Di situ download, kita cari lagi. Ini mungkin oke, ini saja. Coba lihat. Baik. Kita cari lagi. Ini juga bagus, kita ambil saja. Download. Ini kita lihat. Nah, ini saja. Kita download. Kemudian kita ganti untuk ini, kita ganti dengan nama ini yang kedua, 3 4 5. Ini kita ganti dengan gambar 3. Yang ini kita ganti dengan gambar 4.
Kemudian ini juga kita ganti dengan gambar 5. Oke. Ininya kita hapus. Oh siap. Ini kita hapus. Kita ganti dengan gambar tadi. Kita simpan di memory. Ini kita coba lihat apa dia berhasil berubah. Nah, jadi tampilan seperti ini. Kita ganti tadi untuk gambarnya, kita ganti. Ternyata dia tidak otomatis di sini. Tidak apa-apa. Untuk validasi data lanjutannya seperti ini dulu. Oke. Atau coba kita crop sedikit. Kita coba crop sedikit di sini. Save. Kemudian gambar 3 juga kita crop sedikit. Kita save. Gambar 5 nya juga entah jadinya seperti apa ya, tidak apa-apa, kita coba saja. Kita save. Kita coba lihat. Oke, ternyata masih sama saja, tidak ada yang berbeda. Ya, untuk validasi data cukup sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Jadi untuk biodata dan juga transaksinya juga sudah aman.